Halo kawan-kawan, selamat datang di Saras 001 Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Kali ini temanya adalah tentang media dan metode promosi kesehatan. Sebelumnya, saya sudah membuat video tentang kedua hal tersebut. Nanti teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya ya. Nah, nomor pertama, 1. Tentukan tema dan pesan pokok. 2. Rancang media yang akan digunakan, buat draft rancangan dan naskahnya. 3. Siapkan alat dan bahannya. 4. Buatlah sketsa beberapa alternatif untuk dikonsulkan ke konseptor. 5. Setelah setuju, buat desain. 6. Ingat segi estetikanya. 7. Uji coba media. 8. Konsultasi lagi ke konseptor. Urutan langkah-langkah pembuatan media cetak yang benar adalah, teman-teman bisa melihat sendiri pilihannya. Jawabannya yang benar adalah A. Nah, adapun pembahasannya, di sini kita dapat lihat terdapat 8 langkah-langkah pembuatan media cetak yang diawali dengan penentuan tema dan pesan pokok, kemudian merancang media yang akan digunakan, lalu membuat draftnya, kemudian menyiapkan alat dan bahannya, lalu membuat sketsa, dan apabila sudah disetujui oleh konseptor, maka kita membuat desainnya. Lalu dalam membuat desain kita sebaiknya mengingat prinsip dan unsur-unsur dalam menggunakan media grafis. Kemudian setelah selesai kita harus menguji coba media yang sudah ada, lalu mengkonsultasikan kembali ke konseptor. Nah, selanjutnya, bukan termasuk prinsip media cetak atau media grafis, yaitu A. Penggunaan warna, B. Penonjolan bentuk, C. Penggunaan huruf, D. Penggunaan biaya, E. Penonjolan ukuran. Jawabannya adalah D. Penggunaan biaya. Nah, media sosial adalah sebuah media online. Media sosial merupakan alat promosi yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional. Di bawah ini yang tidak termasuk kelebihan media sosial yaitu A. Kesederhanaan, B. Membangun hubungan, C. Membangun jarak, D. Jangkauan global, E. Terukur. Jawabannya adalah C. Membangun jarak. Nah, kita bisa lihat kelebihan dari media online itu yaitu kesederhanaan, dapat membangun hubungan, menjangkau secara global, dan dapat terukur. Nomor selanjutnya, kekurangan dari media online antara lain A. Tidak ada pengulangan, B. Tidak selalu tepat, C. Tidak cepat dalam menyampaikan beritanya, D. Tidak mempunyai audio visual, E. Tidak dapat diakses dari mana saja dan kapan saja yang kita mau. Jawabannya adalah B. Tidak selalu tepat. Nah, kekurangan dari media online itu yaitu tidak selalu tepat, karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online. Biasanya tidak seakurat media lainnya. Selanjutnya, flip chart atau lembar balik adalah rangkaian gambar yang disusun secara berurutan dengan ukuran yang sama dan diikat pada bagian atasnya. Di bawah ini merupakan keunggulan flip chart kecuali A. Isi pokok pembicaraan dapat disiapkan sebelumnya, B. Urutan penyajian dapat disiapkan sebelumnya, C. Fleksibel, pembicara dapat mengatur waktu, D. Pembicara dapat kembali ke halaman sebelumnya, E. Diletakkan di atas meja saja. Jawabannya adalah E. Diletakkan di atas meja saja. Berikut ada pembahasan dari keunggulan flip chart. Nah, flip chart sendiri itu dapat diletakkan di mana saja. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan kelebihan dari metode promosi kelompok adalah A. Dapat mengetahui lebih dalam
permasalahan yang ada. B. Adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat. C. Demokratis. D. Memperluas pandangan. E. Memperoleh pendapat orang yang tidak suka bicara. Jawabannya adalah A. Dapat mengetahui lebih mendalam permasalahan yang ada. Nah, kelebihan dari metode promosi kelompok yaitu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, kemudian demokratis, dapat memperluas pandangan, adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat, dan memperoleh pendapat orang yang tidak suka bicara. Berikut ini adalah ciri-ciri dari media sosial, kecuali A. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai orang. B. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu gatekeeper. C. Tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. D. Media yang disampaikan cenderung lebih cepat. E. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Jawabannya adalah C. Tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Nah, media sosial itu memiliki ciri-ciri pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, namun bisa ke berbagai banyak orang. Kemudian pesan yang disampaikan juga tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dan penerima pesan yang menentukan waktu interaksinya. Selanjutnya, kekurangan metode promosi perorangan yaitu A. Tidak bisa untuk kelas besar. B. Informasi yang didapatkan terbatas. C. Diskusi bertele-tele. D. Membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. E. Yang menerima penjelasan tidak bisa bertanya secara langsung. Jawabannya adalah D. Membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Nah, kekurangan dari metode promosi perorangan yaitu membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Dan kelebihannya itu dapat mengetahui lebih mendalam permasalahan yang ada. Selanjutnya, di bawah ini, manakah kelebihan dari metode promosi kesehatan massa? A. Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mengenal dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi. B. Mendorong terjadinya perubahan perilaku. C. Adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat. D. Demokratis. E. Memperluas pandangan. Jawabannya yang benar adalah B. Mendorong terjadinya perubahan perilaku. Nah, metode promosi kesehatan massa memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kelebihannya itu mendorong terjadinya perubahan perilaku. Kemudian penjelasan juga dapat disampaikan kepada banyak orang dalam waktu yang singkat. Namun kekurangannya itu, yang menerima penjelasan tidak bisa bertanya secara langsung apabila ada hal-hal yang mereka anggap kurang jelas. Selanjutnya, rangkaian gambar sebagai pedoman untuk syuting mulai dari awal sampai akhir cerita merupakan salah satu contoh jenis media cetak atau elektronik, yaitu A. Ilustrasi, B. Storyboard, C. Kartun, D. Backdrop, E. Animasi. Jawabannya adalah B. Storyboard. Nah, storyboard sendiri merupakan rangkaian gambar sebagai pedoman untuk syuting mulai dari awal sampai akhir cerita. Kegunaannya untuk mempermudah pengambilan gambar dan menjadi pedoman pengambilan gambar. That's all kawan-kawan. Demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.